baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Banyak hal-hal yang sebetulnya dipermudah pada hari ini karena memang kita temanya hari ini PKKS yang minimal dari jam 12 sampai jam 5 sore padat, tetap dan lelah. Tapi dengan adanya acara dadakan tadi siang ada kegiatan di wali kota, pembinaan dari UNJ, Bunda Bila mewakili guru-guru di forum disampaikan bahwa Pak Wali mengevaluasi RSG. Kebetulan juga hadir di sana itu pembina yang suka hadir di kita, Pak Faisal, dan mungkin lewat Pak Faisal juga banyak info yang disampaikan ke dinas pendidikan. Karena di awal-awal ngobrol, di awal-awal pertama kali Pak Faisal hadir itu, saya Pak Tafsir ngobrol di ruang Kepsek, saya bilang di Tarbiyah ini bukan dibilang guru, saya bilang di Tarbiyah ini relawan semua gitu. Anak saya suruh turun, teman-teman turun, kalau udah mau pensiun juga turun. Ini harusnya kita udah gak ada, karena menurut kemarin udah tinggal 3 orang dan akan tutup sekolahnya. Tapi dengan program wali kota RSG kita coba lagi, dan alhamdulillah ada siswa dari 20 dan 12 sampai 18. Nah, tadi di kelas ada 2 yang susulan, jadi nggak bisa masuk program RSG. Ada 2 siswa tadi ya, yang meninggalnya tentunya nggak masuk RSG. Nah, dia telah berdaftar pindah kemarin di sini. Dan entah tahun depan masa 7. Jadinya di pesantren, nggak kuat di pesantren, akhirnya perjalanan pindah ke sini. Entah tahun depan regulasinya seperti apa, apakah bisa siswa pindahan di konversi dari siswa RSSG atau tidak, itu kita coba amankan sama-sama aja dan diskusi ini nanti dengan pihak yang terkait. Sekali lagi terima kasih atas semua waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan, Pak Tri, Pak Agus. Ini kayaknya momen yang pas Pak Tri hadir sekalian dulu. Awal saya pamit rolling pindah tugas juga. Tapi semuanya bermanfaat dengan ciri khas masing-masing, tukar pengalaman satu kali. Untuk itu evaluasi depannya, pertama kepala sekolah lebih aktif lagi berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi harus bisa dibedakan antara yayasan dengan guru-guru, kepala sekolah dengan guru-guru. Karena memang ini tantangan buat tahun besok. Kalau ini dengan respon wali kota hari ini, tolong di evaluasi lagi di rumah nanti, menjadi wali sikapnya, kesanggupannya, karena memang tidak bisa dihindari program-program seperti ini harus jalan, apalagi terkait administrasi itu sulit. Nah itu nanti kita pertimbangkan lagi, kita akan update sebaik-baiknya, melihat asal di posisi ini kita olah terus sampai ketemu titiknya. Dan memang sampai sekarang masih kesulitan mencari perubahan yang berkaitan dengan bidangnya. Di grup operator handphone saya juga tiap hari ada yang buka lowongan nyari guru, ya, guru IPA, guru BCOK masih dicari di grup operator ini. Entah ada gejala apa, ini pun sebenarnya ada di kita. Namun karena jiwanya jiwa relawan yang masih bertahan aja gitu ya. Kita coba sampai kapan gitu kan. Nah, tapi di samping itu yang paling mendasar adalah penunjangnya, yaitu operasional, anggaran. Selama itu belum bisa direalisasi, akan jadi kendala buat merekrut calon guru-guru baru yang profesional, yang sesuai dengan anggaran yang ada. Itu tantangan. Kita lihat aja. Yang penting pertama yang nggak bisa jadi adalah administrasi. Kita akan menghindari ya, tapi kita akan biasakan dengan budaya mencicil tugas, mencicil aja. Kalau versi saya bisa tukang ini 1 jam selesai, ini 2 jam selesai, 1 jam ini 2 jam ini bisa pakai buat semester depan. Nah, gitu aja. Kita coba-coba saja. Dan kita akan permudah semuanya lewat rangkuman materi atau aplikasi yang bisa disiapkan dari sekolah. Itu terima kasih untuk kita nanti akan kasih masukan. Bu Haji jadi juga akan kasih masukan. Mudah-mudahan jam 4 kita bisa tutup nanti, bisa selesai dengan suasana santai. Pak Mianto juga terima kasih banyak menyempatkan hadir di sini. Ya lebih banyak aktif di zaman masa lalu dengan almarhum. Tadi kita di SMA, di SMP, dari partai. Ya, komandan Satgas dulu ya. Komandan ini jenderal lapangan gitu. Akhirnya jadi YouTuber juga yang lapangan gitu ya. Dan koki. Goreng.
goreng ya. Ketika itu kita saling memaklumi kelebihan kita, kekurangan kita, tapi tetap yang dari bawah ada tantangan buat semester 2. Semester 2 tantangan kita mudah-mudahan bisa membagi waktu dengan baik, mudah-mudahan juga dari segi lembaga yayasan bisa meneruskan hal-hal yang belum sempat selesai. PR-PR itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan ketua yayasan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang berkah ya, karena kita tidak tahu rencana Tuhan yang akan terjadi hari ini sebelumnya. Tadi malam itu tidak terpikir oleh kita bahwa hari ini akan terjadi seperti itu. Artinya memang manusia cuma bisa berencanakan, tapi Tuhan yang menentukan jalan. Hari ini ya saya menerima berita dari Nabila yang kebetulan ikut refleksi RSGG, karena RSGG itu memang program yang dibawa oleh Pak Wali Kota dan ini harus dipantau perkembangannya. Jadi alhamdulillah hari ini mereka mereview, merefleksi kegiatan RSGG yang sudah berjalan tahun ini, dan alhamdulillah secara yang sebenarnya terjadi di lapangan, memang sekolah kita memang layak disebut sekolah yang paling memprihatinkan. Dari sisi guru, dari sisi siswa, tidak sesuai dengan kapasitas bangunan kita. Dari luar bangunan kita terlihat megah, sehingga tadi orang tanya, kok dinilai memprihatinkan dari sisi mana? Oh, cuma luar yang dilihat. Mari lihat ke dalam. Setelah lihat ke dalam, barulah muncul ide dari wali kota untuk merenovasi ini, merenovasi ini. Jadi dari penilaian yang dilakukan oleh pendamping program ini, yaitu dari UNJ, mereka melaporkan dari hasil laporan mereka yang punya program langsung turun saat itu juga, hari ini juga, tidak menunggu besok. Tadi begitu dilaporkan bahwa SMP Tarbiyah yang paling memprihatinkan, dia langsung respon, saya akan segera ke sana, pada sudut gitu ya. Dan itu saya langsung konfirmasi, Bang, apa betul Abang mau ke sekolah saya hari ini? Kalau iya, kami udah nunggu. Insya Allah iya, saya bilang oke siap, nunggu aja balasan saya. Lalu satu lagi teman-teman, setelah kita mendapat program RSGG, kita sudah menjalankan, kita mendapat penilaian yang sebenarnya, dan itu merupakan berkah karena dari situ perhatiannya tertuju ke kita nih. Sekarang konsentrasi SS itu adalah ke sekolah kita. Artinya setelah nanti apa yang dia perjuangkan buat kita harus naik ke step selanjutnya. Kita jangan stuck seperti ini. Penilaian seperti ini harus berubah. Karena dari 49 sekolah cuma kita yang dilakukan istimewa seperti ini. Jadi nanti di program kedua di kenaikan kelas anak-anak itu nanti yang sedengar saya, mudah-mudahan tidak berubah dan menjadi challenge buat kita, bahwa ada penampilan dari setiap RSGG, program RSGG. Nanti akan ada semacam perayaan ya, pada suatu perayaan dari semua sekolah yang mendapat program RSGG itu mereka harus menampilkan RSGG. Mereka harus menampilkan apa yang sudah diberikan kepada anak-anak dalam satu tahun program ini berjalan. Setelah saya lihat tadi anak-anaknya sudah nongol, anak-anaknya responsif, positif dan semangat. Mereka berani ngobrol, mereka berani mengucapkan terima kasih, ekspresif, tidak dibuat-buat. Ya, kalau saya kan cuma mengatakan nanti sambut, tapi ternyata mereka lebih ekspresif dan itu berjalan lawan kita. Jadi tolong anak-anak ini yang punya talent ini mau diarahinnya kemana? Seperti saran Thomas tadi, kalau misalnya kita sekolah tarbiyah, berikan keagamaan. Apakah mau muncul di marawisnya kah? Apa satu anak tausiah kah? Apakah tausiah dalam bahasa Arab, bahasa Inggris lah? Mohon dicari talentnya untuk dimunculkan pada saat celebration nanti, penampilan nanti. Saya berharapnya sebagai sekolah yang diberikan perhatian istimewa, kita akan tampil paling istimewa juga nanti walaupun kita cuma sedikit. Jadi kita bisa minta bantuan Ibu Ustazah dulu misalnya untuk touching akhirnya. Tetap misalnya kita yang mencari siapa yang mau jadi tausiahnya, tapi nanti untuk 1 atau 2 kali pertemuan kita minta touching dari Ustazah. Karena bagaimanapun kita membawa nama Kiai Haji Imam Hanafi, kita membawa nama besar Ustazah Lulu. Itu
masyarakat tahu, sehingga masyarakat lihat apa dampaknya nama besar Ustazah Lulu kepada anak-anak kita. Dan saya harapkan ini muncul. Mudah-mudahan ini menjadi challenge-nya Bapak Ibu semua. Bapak-bapak, terima kasih, semangatnya masih tidak kalah dengan anak muda. Gitu. Jadi mungkin itu saja, saya berharap setelah hari ini selanjutnya ini menjadikan tombak kita untuk memunculkan sesuatu yang baru dan melakukan suatu perubahan. Karena tadi yang disampaikan kepada wali kota tadi adalah guru-gurunya asik, itu suatu apresiasi yang tidak dibuat-buat. Mungkin Pak Sawal, Bu Mai merasanya, aduh gue nggak bisa nih ngajar IPA, gue nggak bisa tertekan. Anak-anak ternyata nggak lihat itu. Mereka lihatnya Bu Mai asik aja, mereka nggak ngerti stresnya Bu Mai. Artinya Bu Mai berhasil mengelabui anak-anak. Tapi memang guru is an actor, actress. Guru itu aktor. Kita harus berakting habis tahu stresnya kita menghadapi materi, menguasai materi. Anak-anak nggak tahu Bu Mai stres di IPA. Mereka bilang gurunya asik. Wah, itu seneng banget dengarnya saya. Karena itu langsung disampaikan begitu. Karena mungkin penilaian DWJ juga guru-gurunya mungkin memprihatinkan mungkin ya, tapi ternyata kan yang paling penting itu penilaiannya anak-anak. Ya Pak, Tadi walaupun siapa yang perempuan DWJ ngomong itu? gitu. Iya, gurunya nggak sama, pokoknya paling beda dari guru yang lain. Artinya penilaiannya nggak terikat ya Pak.